kuning, su kuning. Selamat datang di Morowali. Selamat datang di Morowali. Di sana sini ada industri. Para buruh berbaris rapi, pekerja pejuang anak istri. Ini tentang buruh, bicara soal buruh, bersama Serikat Buruh FNPBI di Halo Morowali. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapabilita warga Morowali tercinta, kembali berjumpa dengan saya Gaf di Halo Morowali. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan kuasa Tuhan, dan semoga kita semua tetap sehat, bugar, dan berpikir kritis. Morowali sama-sama kita kenal sebagai sebuah daerah industri. Di mana-mana kita lihat banyak pabrik, di mana-mana kita lihat banyak orang menggunakan helm kuning. Morowali adalah daerah industri yang luar biasa maju pesat hari ini. Berbicara soal dunia industri, maka tidak akan pernah terlepas dari yang namanya buruh. Dan untuk membahas itu bersama saya telah hadir Wakil Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia atau FNPBI Sulawesi Tengah, Bung Muhammad Rizal. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, kabar baik, Bung. Gimana kabar? Alhamdulillah. Bung Rizal memang dari awal ya dengan FNPBI ya? Iya, saya sejak awal sudah berjuang di FNPBI. Di Morowali sendiri FNPBI otomatis berada di bawah komando dari Bung Rizal ya? Kalau dikatakan komando, kemungkinan saya merasa masih kurang tepat ya. Karena setiap keputusan yang diambil dalam organisasi itu adalah keputusan kolektif. Seperti itu ya, seperti itu. Baik, Bung Rizal, kalau Bung Rizal melihat hari ini di Morowali ini terkait dengan persoalan buruh, apa yang hot akhir-akhir ini? Iya, dalam persoalan yang khususnya di bidang perburuhan ini, banyak persoalan-persoalan yang cukup menyita perhatian. Kalau saya mungkin tertarik pada bahasan terkait masalah PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. PKWTT ini apa, Bung Rizal? Iya, PKWTT ini adalah bentuk perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu, di mana hubungan kerja itu berlangsung selama pekerja masih bekerja dan tidak ada pemutusan hubungan kerja yang sah. Mengapa penting bagi buruh? Ada beberapa alasan yang menurut kami pemberian status kontrak perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini. Pertama, itu memberikan kepastian kerja, artinya buruh dengan kontrak PKWTT memiliki jaminan pekerjaan yang lebih stabil karena tidak terlihat waktu kontrak. Karena tidak terikat waktu kontrak. Mereka tidak bisa di-PHK secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah menurut undang-undang. Yang kemudian selanjutnya perlindungan hak yang lebih kuat. Selanjutnya kesempatan karir dan pengembangan diri. Yang selanjutnya hak atas pesangon bila PHK. Yang selanjutnya mencegah eksploitasi melalui kontrak berulang-ulang atau PKWT. Menurut hemat saya, PKWT adalah bentuk perjanjian yang memberikan jaminan keberlanjutan dan perlindungan yang lebih kuat bagi buruh itu sendiri. Mencegah eksploitasi ya? Memang eksploitasi yang seperti apa maksudnya, Bung Rizal? Iya, eksploitasi ini biasanya kontrak yang tidak pada tempatnya ya, di mana setiap pekerjaan yang sifatnya tertentu atau yang sifatnya kontinu itu tidak boleh diberlakukan yang namanya kontrak. Seperti itu, Bung Rizal ya? Setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana posisi PKWTT dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Posisi PKWTT dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, saya kira setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja ini masih tetap sama dalam Undang-Undang 13 merujuk lagi kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kira
PKWTT ini posisinya masih sama, bahwa setiap pekerjaan yang sifatnya tertentu atau tidak berhubungan dengan pekerjaan yang sifatnya musiman, yang sifatnya sementara, yang berhubungan dengan jenis produksi baru. Saya kira PKWTT sampai hari ini itu masih jelas menyatakan bahwa tidak boleh diberikan kontrak pada pekerja yang sifatnya tertentu. Oke, seperti itu ya Bung Rizal ya. Ya. Baik, netizen yang budiman, Bung Rizal ditahan dulu sebelum kita lanjutkan obrolan kita. Mari kita nikmati kopi ini terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kamu yang setinggi langit, mau dimengerti tapi tak mampu memahami. Semua yang aku lakukan salah, dan semua yang kamu lakukan harus benar. Telah aku ikuti semua. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih di Halo Morowali dan masih bersama dengan Wakil Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia FNPBI Sulawesi Tengah, Bung Muhammad Rizal, yang luar biasa, ganteng, mempesona, muda dan berbahaya. Tapi setia, cuma satu istrinya. Terima kasih, Bung. Oke, Bung Rizal, kemudian apakah lebih banyak yang berstatus PKWT atau PKWTT? Kalau untuk memisahkan antara yang berstatus PKWT dan PKWTT, saya kira kami tidak memiliki data itu. Karena yang memiliki data ini ya Dinas Tenaga Kerja. Pasti di situ ada ada data. Nah, kalau kami melihat dari sisi pekerjaan, kemungkinan itu 50-50 Oh, begitu ya. antara pekerja yang PKWT dan pekerja yang PKWTT. Kalau pelanggaran-pelanggaran terkait ini yang sering FNPBI temukan apa aja? Ada biasa ditemukan pelanggaran-pelanggaran gitu. Kayak kayak misalnya ada praktik pelanggaran seperti pekerja yang seharusnya PKWTT tetapi justru dikontrak terus menerus. Ada yang seperti itu enggak? Ya, saya kira kan sering menemukan hal-hal demikian, di mana ada pekerjaan yang sifatnya tertentu itu diberikan kontrak oleh pihak pengusaha itu sendiri. Nah, banyak terjadi di kawasan produksi pemberian kontrak terhadap pekerja itu. Itu kalau mendapatkan hal-hal seperti itu, FNPBI upayanya apa? Bisa enggak FNPBI intervensi itu? Jika kami menemukan ada pelanggaran terhadap pekerja yang di mana statusnya harus dia PKWTT justru dikontrak terus menerus, kami pasti akan melakukan bipartit, yang kemudian kalau tidak ada kesepahaman menuju ke tripartit. Kalau di tripartit juga tidak kesepakatan, maka kami akan melangkah sampai ke PHI itu sendiri, Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi tugasnya FNPBI ini sebenarnya berat ya, Bung Rizal ya? Iya, dikatakan berat, Bung. Berat karena mungkin segala sesuatu dan pergerakan yang dilakukan oleh serikat ini membutuhkan biaya yang cukup lumayan lah. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, Bung Rizal. Karena beratnya perjuangan ini ya, Bung Rizal dapat apa sih? Saya sampai hari ini tidak pernah menghitung yang namanya apa yang bisa saya dapatkan dari aktivitas saya dalam hal mengurusi perburuan ini. Namun saya masih berkeyakinan bahwa sesuatu yang baik itu akan mendatangkan hal yang baik pula untuk kita. Saya bisa bayangkan begini, Bung Rizal ya. Terkait dengan PKWT, PKWTT apa segala macam ini kan, kalau macam ada temuan-temuan kayak pelanggaran apa tadi kan kepada pekerja ya. Ini kan berarti jadwal tidurnya, jadwal istirahatnya Bung Rizal terganggu ya. Otomatis akan turun, kemudian mengambil langkah ini, langkah itu ya. Itu saya bayangkan loh, kalau model kerja bakti, aduh capek juga Bung Rizal ya. Iya. Kalau kerja bakti tidak juga, karena kita ini kan ada yang namanya dana iuran. Dana iuran inilah yang kami gunakan untuk membackup semua persoalan-persoalan terkait perburuan yang terjadi pada anggota kami semua. Oh, seperti itu ya. Ya.
Jadi memang menjadi kewajiban bagi FNPBI untuk melindungi para pekerja. Iya, menjadi satu keharusan bagi kami Oke. untuk membela apa yang menjadi hak-hak mereka. Oke, baik. Bung Rizal, saya ingin melangkah ke pertanyaan soal bagaimana nasib buruh lokal kita di Morowali ini terkait status mereka di tengah pertumbuhan industri yang semakin pesat dari hari ke hari. Kalau melihat dari status kontrak, tidak ada perbedaan sih antara di seluruh teman-teman bekerja itu sendiri. Termasuk yang lokal ya? Termaksud yang lokal sih. Saya kira masih sama. Masih sama. Pemberian kontrak. Seperti itu prakteknya ya? Ya, pada praktiknya seperti itu. Rizal, selama Bung Rizal eksis di FNPBI, terus selama FNPBI ini ada, apakah di Morowali ini sudah pernah ada semacam aduan terkait daripada penyalahgunaan sistem kontrak oleh perusahaan? Misalkan ada teman-teman buruh datang mengadu ke FNPBI soal penyalahgunaan sistem kontrak, itu ada enggak? Ya, baik Bung. Saya kira terkait penyalahgunaan sistem kontrak ini sering terjadi di kawasan industri, di mana kami cukup banyak menerima aduan-aduan terkait penyalahgunaan sistem kontrak yang diberikan, di mana ada pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, mereka memberikan kontrak yang berulang-ulang. Artinya pekerjaannya terus-menerus, tapi kontraknya putus-putus. Ya, seperti itu. Putus disambung lagi, putus disambung lagi. Karena ada kontrak yang durasinya 6 bulan, ada yang 1 tahun. Jadi kontrak ini tidak pada sistemnya. Itu tidak boleh ya? Tidak boleh memberikan pekerjaan yang bukan pada jenis dan sifatnya. Kalau menurut FNPBI, apa saja hak-hak buruh dalam PWKTT yang sering diabaikan oleh perusahaan? Iya, sejauh ini kami melihat hak buruh dengan status kontrak PKWTP yang sering diabaikan oleh pengusaha. Yang pertama itu kepastian status dan perlindungan dari pihak sepihak. Artinya, meskipun bekerja dengan status karyawan tetap atau PKWTT, beberapa perusahaan melakukan PHK sepihak tanpa alasan yang sah, misalnya efisiensi atau alasan subjektif dari atasan. Intinya di PHK aja begitu. Iya. Seenak-enaknya mereka saja mau PHK. Yang kemudian hak atas pesangon. Kami juga sering menemukan banyak terjadi pemberian pesangon atas PHK yang mereka berikan itu hitungannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu FNPBI masuk? Iya, pasti kami selaku serikat pekerja akan mengawal. Kalau berhitung misalnya 1 sampai 10 begitu, dari adanya hak-hak buruh yang tidak terpenuhi seperti itu, terus jadi aduan masuk ke FNPBI, terus FNPBI handle, ada enggak yang berhasil dipenuhi pesangonnya 100% setelah diperjuangkan oleh FNPBI? Ya, saya kira selama ini kami mengawal proses-proses terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap pekerja ini dari beberapa kala kita menghitung 1 dari 10, saya kira tidak ada yang terlewatkan dari kami. Kami tetap mengawal dan alhamdulillah semua sudah berhasil. Berarti cukup luar biasa FNPBI ini. Ya, saya kira seperti itu, Bung. Sebelum saya lanjut ya Bung Rizal ke yang selanjutnya, FNPBI ini mainnya hanya di wilayah BTI atau sudah ada di IMIP, di mana begitu? Iya, FNPBI ini adalah organisasi serikat buruh pertama kalau seingat saya, yang dimana kami pertama terbentuk di BDM masih dulu ya. Kemudian setelah terbangun pabrik di kawasan IMIP hari ini, yang pada waktu itu awalnya masih PT SMI, kami sudah terbentuk juga di situ. Nah, setelah itu terjadi kevakuman dari organisasi beberapa tahun, dan setelah ada BTIG saya kembali membentuk FNPBI itu sendiri. Kalau hari ini kami masih terbentuk di kawasan BTIG. Kalau barisan buruh yang berada di bawah FNPBI, kalau kita bicara personal ada berapa buruh gitu, ada berapa ribu buruh gitu yang berada di bawah FNPBI ini?
Karena kami ini masih awal, baru sekitar 2 tahun lebih. Anggota kami hari ini baru berkisar kurang lebih 700 sampai 800 orang. Besar itu Bung Rizal. Besar itu. Lumayan modal buat nyalek itu. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau Bung Rizal berpendapat bagaimana sih seharusnya pemerintah daerah dan dinas tenaga kerja berperan dalam mengawasi pelaksanaan PKWTT ini di perusahaan-perusahaan? Ya, sejauh ini kalau menurut kami peran pemerintah dan Disnaker sudah berjalan dengan baik. Hanya saja harapan kami ke depannya dinas tenaga kerja jauh lebih baik lagi dalam mengawasi jalannya ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Morowali ini. Baik, kalau menurut FNPBI ya, kalau menurut Bung Rizal ya, apakah sistem PKWTT ini sudah benar-benar memberikan jaminan sosial, rasa aman dan tenaga kerja? Iya. Terkait masalah PKWTT, terkait masalah pesangon itu pasti kalau jaminan sosial dan rasa aman bagi buruh, kami berpikir perlu adanya penegasan atau sanksi dari pemerintah untuk pengusaha-pengusaha yang melanggar, ya, dari pengusaha-pengusaha yang melanggar, agar mampu memberikan jaminan sosial dan rasa aman bagi buruh. Kalau menurut Bung Rizal, yang bikin buruh itu tidak aman, tidak nyaman apa sebenarnya? Terkait masalah keamanan kenyamanan ini pasti mengikutnya pada proses PKWTT itu sendiri. Oh, kembali ke situ ya? Ya. Karena orang juga tidak nyaman bekerja ketika sudah berhadapan dengan yang namanya putus kontrak itu. Putus kontrak tiba-tiba. Ya. Apalagi banyak orang yang merasa seperti terancam lah ketika sudah mau berakhir waktu kontrak. Ini angsuran saya belum lunas. Pasti. Tiba-tiba putus kontrak. Banyak seperti itu. Oke, kalau FNPBI sejauh mana sih peran FNPBI, sejauh mana FNPBI Morowali berperan dalam memperjuangkan agar buruh memperoleh status PKWTT? Kami dalam memperjuangkan status PKWTT ini khususnya di kawasan PT IHIP atau PT BTIG, alhamdulillah perjuangan kami ini sudah membuahkan hasil. Yang pertama telah terjadi kesepakatan bersama yang sudah tertuang dalam perjanjian bersama itu terkait masalah perusahaan siap untuk mempermanenkan seluruh pekerja yang bekerja di PT SII dan PT BTI, karena statusnya sudah status kontraknya tidak sesuai, mereka siap untuk mempermanenkan seluruh pekerja yang ada di kawasan itu. Oh, jadi berarti selama ini FNPBI sudah berjuang bagaimana supaya yang tadinya kontraknya cuma 6 bulan bisa kemudian menjadi permanen. Iya. Seperti itu ya? Nah, alhamdulillah perusahaan sudah mulai pelan-pelan melakukan pembenahan terhadap kontrak mereka. Dan saya juga berharap pengusaha dalam hal ini PT IHIP atau PT BTIG dapat menjalankan perjanjian bersama yang telah kami sepakati dengan baik. Oke, baik Bung Rizal. Morowali ini kan industrinya besar-besar ya. Perusahaan yang ada di sini besar-besar tuh. Iya, betul sekali. Sejauh ini apa sih yang menjadi tantangan terbesar bagi FNPBI saat menghadapi perusahaan-perusahaan yang ada di Morowali ini? Iya, tantangan terbesar kami ini salah satunya peran pemerintah dalam hal melakukan pengawasan terhadap perburuhan itu sendiri, di mana pada proses pengawasan yang kami sering temui bahwa banyak hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan itu sendiri yang sudah tertuang dalam peraturan ketenagakerjaan. Nah, selain itu tantangan-tantangan yang kami hadapi selanjutnya adalah ada sedikit, kalau saya menganggapnya itu ada miss, tidak ketemunya mungkin
karena masih, kalau itu sih pada saat awal-awal kita membangun serikat pekerja itu sendiri, seperti perusahaan itu masih kurang terbuka dengan hadirnya serikat pekerja. Kurang terbukanya itu kayak bagaimana? Ya belum, kalau saya, menurut saya karena belum terbangunnya kemitraan, belum ada kemitraan, belum ada, mungkin belum kena dia punya apa ya, kalau menurut saya, Komunikasinya belum komunikasinya mungkin seperti itu. belum connect ya. Ya belum. Tadi Bung Rizal bilang bahwa salah satu yang menjadi tantangan terbesar adalah rendahnya pengawasan pemerintah daerah ya. Sejauh ini ada enggak bentuk kerjasama antara FNPBI dengan pemerintah daerah dan DPR dalam rangka memperkuat posisi buruh di hadapan perusahaan? Kalau dengan pemerintah, saya rasa belum ada, maksudnya terkait apa yang bisa kita mau lakukan untuk mengawal jalannya perburuhan ini. Nah, kalau dari kami sih mengharapkan di Dinas Tenaga Kerja itu terbentuk yang namanya LKS tripartit. LS tripartit. LKS tripartit, LKS tripartit. lembaga kerjasama tripartit. Tapi itu belum ada. Sampai hari ini belum terbentuk. Mungkin perlu dicolek-colek sedikit ya Dinas Tenaga Kerjanya supaya Ya, itu ada ya. saya rasa Dinas Tenaga Kerja harus gaspol untuk Mungkin segera. FNPBI perlu kibarkan bendera merah di depan kantor Dinas Tenaga Kerja mungkin. Saya rasa mungkin nanti kami akan pertimbangkan setelahnya. Ketika FNPBI menuntut penerapan PKWTT bagi pekerja, selama ini respon yang ditunjukkan oleh perusahaan seperti apa? Respon dari pihak perusahaan awalnya sih kami ini masih berselisih dalam menetapkan mengambil pijakan aturan. Kalau pengusaha masih mengambil pijakan dari bahwa mereka bisa melakukan kontrak selama 5 tahun. Namun di sisi kami sebagai pihak serikat, kami sudah menyatakan bahwa kami tidak pernah mempersoalkan antara PKWT dan PKWTT-nya. Tapi yang kami persoalkan adalah di mana seharusnya perusahaan ini mendapatkan kontraknya. Apakah di mana dia harus berdasarkan jenis dan sifat pekerjaannya itu sendiri. Kalau pekerjaan yang terus menerus dan tidak berubah-ubah, berarti dia harus memperlakukan yang namanya PKWTT itu sendiri. Yang permanen ya? Yang permanen. Yang kemudian kalau memang pekerjaan yang sifatnya sementara, tergantung musim atau berubah-berubah, itu bisa melakukan PKWTT seperti pada contoh pekerjaan yang ada dalam pekerjaan konstruksi. Nah, dan lain-lain, saya kira bisa. Kalau itu bisa pakai kontrak pendek ya? Bisa pakai kontrak. Oke. Kemudian kalau menurut Bung Rizal, langkah konkret seperti apa yang harusnya diambil oleh pemerintah daerah agar sistem ketenaga kerjaan kita lebih adil dan lebih menguntungkan buruh? Menurut kami kalau bicara langkah konkret, kita harus bicara skala nasional ya. Di mana mendorong pemerintah pusat melalui undang-undang ketenaga kerjaan yang baru ini agar merevisi seluruh aturan-aturan atau pasal-pasal karet. Biasa, kenapa undang-undang ini, kalau menurut kami kenapa undang-undang ini berjalan tidak maksimal? Karena banyaknya pasal-pasal karet yang terselip dalam setiap muatan-muatan undang-undang yang ada di dalam undang-undang ketenaga kerja. Kalau perlu sih pemerintah harus memberikan misalnya langkah tegas ketika misalnya kita ambil contoh kontrak yang seharusnya dia yang seharusnya diberikan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, malah pengusaha itu memberikan pekerjaan yang sifatnya tertentu. Nah, kalau kami mengharapkan supaya di undang-undang ketenaga kerja yang baru ini pemerintah lebih tegas mengatakan kalau perlu ada sanksi pidananya supaya perusahaan tidak lagi nakal dan macam-macam. Kemudian Bung Rizal, ada nggak pesan untuk kawan-kawan buruh yang hari ini masih berada dalam posisi kerja kontrak atau PKWT? Saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan pekerja yang berada di seluruh industri Kabupaten Morowali, sekiranya seluruh kawan-kawan bersama-sama kita mendorong serikat pekerja ini bergabung, kita menyatukan persepsi kita, yang dimana banyak hal-hal yang berkaitan dengan kontrak itu tidak berjalan pada mestinya. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa tidak pada prinsip kerjanya, di mana
ada pekerjaan yang sifatnya terus-menerus itu diberikan kontrak PKWT. Maka dari itu memang tanpa berserikat, buruh ini biasa tidak dapat tidak dapat cover kalau mereka tidak bergabung dalam serikat pekerja itu sendiri. Jadi lebih kepada semacam ajakan ya buat Iya. teman buruh ya supaya berserikat. Betul. Agar serikat buruh atau FNPBI bisa membantu Iya. persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Iya, salah Baik, satu. Bung Rizal, seandainya Bung Rizal kemudian bertemu dengan pihak perusahaan, bertemu dengan pihak pemerintah, apa 3 hal utama yang ingin Bung Rizal sampaikan, baik ke perusahaan maupun kepada pihak pemerintah? Ya, untuk pihak pengusaha dan pihak pemerintah, saya harap pertama agar semua mengacu pada peraturan yang sudah ditentukan, yang kemudian kalau harapan saya sih pertama satu wujudkan kepastian status kerja, di mana hentikan penyalahgunaan kontrak PKWT pada pekerjaan yang sifatnya tetap. Yang kemudian kedua, tegakkan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan secara nyata, di mana masih banyak kita lihat aturan-aturan yang dilanggar oleh pengusaha tapi pemerintah tidak hadir di situ. Yang ketiga, wujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja. Itu ya 3 poinnya. 3 poin. Tidak minta kuota ke perusahaan. Tidak, insya Allah tidak. Baik Bung Rizal, seperti apa harapan FNPBI terhadap masa depan dunia kerja di Morowali? Apakah buruh akan semakin berdaulat atau justru buruh akan semakin tertekan? Ya, harapan kami dari FNPBI Morowali berharap buruh semakin berdaulat, semakin ya kalau saya rasa harus bersatu supaya kita berdaulat terpenuhi dan terlindungi hak kita. Apakah kemudian menurut Bung Rizal bahwa PKWTT itu bisa menjadikan buruh lebih dekat kepada kedaulatannya, kesejahteraannya, atau gimana? Salah satunya menjadi pekerjaan tetap itu tidak lagi membuat polemik di akhir-akhir masa, seperti kalau yang kontrak ini akan berpolemik dia ketika sudah berakhir masa kontraknya. Karena banyak sekali kita temui orang putus kontrak itu karena alasan-alasan yang subjektif. Maksudnya tidak pada profesional, penilaiannya tidak pada tataran profesionalnya. Maksudnya melihat dari segi kinerja, melihat dari keterampilan pekerjaannya, melihat dari kehadirannya dan etikanya. Kalau di kawasan IHIP itu dia masukkan dalam satu penilaian adalah etika. Nah, saya kira hal-hal ini yang ketika kita sudah menjadi karyawan tetap itu akan memberikan kepastian pekerjaan lah bagi para pekerja itu sendiri. Artinya itulah kemudian kenapa FNPBI sangat mendorong PKWTT itu. Iya, salah satu dasar kami adalah mendorong itu karena memang supaya pekerja ini mendapatkan kepastian. Oke, baik, ditahan Bung Rizal dan netizen yang budiman, kita sudah sampai pada penghujung obrolan kita dan sangat jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Bung Rizal bahwa FNPBI sangat mendorong PWKTT ini sebagai salah satu upaya dalam rangka menegakkan kedaulatan kaum buruh. Dan kita berharap bahwa itu dapat diterapkan secara baik, sistemnya berjalan dengan baik sehingga buruh-buruh kita bisa menjadi buruh yang berdaulat dan sejahtera. Dan netizen yang budiman, kita sudah sampai pada sesi closing statement, di mana di sesi ini Bung Rizal akan menyimpulkan semua pembahasan kita mulai dari awal sampai akhir dan sekaligus menjadi panggung utama bagi Muhammad Rizal untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikannya kepada kita semua. Jadi dengan penuh hormat, panggung ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bung Rizal. Mau orasi silakan, mau demo silakan, yang penting jangan bacolok biji mata. Oke, silakan Bung Rizal. Baik Bung, terima kasih atas waktunya sudah mengundang kami, sudah mengajak kami FNPBI Morowali untuk hadir di live di kanal YouTube Halo Morowali. Untuk closing statement kami, pertama saya mengajak kepada seluruh pihak pengusaha yang berada di kawasan industri dimanapun usahanya berada,
kami mengingatkan bahwa pertama, jalankan peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Kemudian jangan memberikan kontrak yang bukan pada prosesnya, di mana bukan pada sifat dan jenisnya. Nah, di mana kami juga berharap bahwa kepada seluruh pimpinan PT IHIP atau PT BTG, agar kiranya seluruh perjanjian bersama yang telah kita sepakati untuk dijalankan sebagaimana mestinya dalam perjanjian. Kemudian kami berharap tidak ada lagi sistem kontrak yang selanjutnya setelah perjanjian bersama ini kita sudah sepakati, di mana perusahaan sudah harus memberikan kontrak PKWTB pada pekerja yang akan dikontrak selanjutnya. Nah, kemudian kami juga berharap kepada pemerintah agar sigap dan selalu melakukan pengawasan terhadap berjalannya perburuan di suatu kawasan industri, di mana kami juga masih menemukan beberapa kelemahan-kelemahan yang di mana tidak adanya pengawasan pemerintah yang terkhusus bagian pengawasan ketenagakerjaan, ya ini Wasnaker, di mana ada beberapa jenis-jenis pekerjaan yang di mana dilakukan kontrak, tapi sementara pekerjaan itu bersifat tetap. Nah, kami juga meminta kepada Dinas Tenaga Kerja untuk segera merealisasikan hasil nota pemeriksaan yang sudah mereka lakukan di kawasan PT IHIP yang berada di produksi PT BTI dan PT SII, agar segera merealisasikan itu. Kemudian saya mengajak kepada seluruh kawan-kawan buruh, terkhusus yang berada di lingkar kawasan PT BTIG, PT IHIP, agar bersama-sama kita bergabung, menyatukan persepsi, menyatukan kekuatan kita berhimpun dan berkumpul dalam keluarga besar Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Kabupaten Morowali, agar kiranya kami dapat mengcover semua persoalan kawan-kawan jika kawan-kawan itu tergabung dalam serikat pekerja. Karena imbasnya ketika kawan-kawan tidak berserikat, maka pasti kami tidak mampu mengcover itu. Karena pertama, kami tidak akan mendapatkan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran yang diberikan terhadap kawan-kawan pekerja yang ketika dia bermasalah tidak berserikat. Kita tidak bisa tahu dia bermasalah atau tidak. Sedangkan yang berserikat, ketika dia bermasalah pasti aduannya itu langsung masuk ke kami melalui person itu sendiri. Maka dari itu, semua buruh yang ada di kawasan industri Morowali agar bergabung dalam serikat, karena buruh bukan budak produksi tanpa suara. Hidup buruh, salam perjuangan. Sebuah closing statement yang luar biasa netizen dari Muhammad Rizal, Bung Gafur. Saya pernah lihat beliau ini pimpin demo. Penutupnya tadi keren, hidup buruh luar biasa. Panjang umur perjuangan, Bung Rizal. Panjang umur perjuangan. Dan netizen yang budiman, closing statement dari Bung Rizal tadi menandakan bahwa obrolan kita sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini ada manfaatnya buat kita semua, wabil khusus bagi kawan-kawan buruh dimanapun berada. Dan Bung Rizal juga sudah menyimpulkan pembahasan kita, dan itulah seperti biasa di Halo Morowali, kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah menyimpulkan. Dan kita akan berjumpa lagi di pembahasan di topik lainnya bersama dengan narasumber lainnya. Dan Bung Rizal, terima kasih. Terima kasih. Semoga FNPBI berjaya, Bung Rizal Amin. juga semakin berjaya. Amin, amin. Merah menyala. Menyala. Dan netizen yang budiman dari Arobi Ambunu, saya Gap mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian kita semua. Sehat selalu dan panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.